Gua lihat-lihat hidup lo itu makin susah aja, mikirin apaan sih? Sampai kerja keras banting tulang gitu. Nih gua kasih tahu ya, hidup ini tuh buat dinikmatin, bukan buat capek-capek mikirin masa depan yang belum pasti. Harusnya lo tuh contoh gua, semua kehidupan gua itu lancar-lancar aja. Kalau kagak ada duit ya tinggal minta dan manfaatin cewek-cewek yang suka sama gua. Simple kan? Gak perlu capek-capek kerja. Lagian muka lo juga gak jelek-jelek amat dah. Lo bangga sama kelakuan bejat lo itu, Ben. Amit-amit dah gua mah. Lo sadar gak sih, Ben, sama apa yang lo lakuin itu? Lo udah menyakiti banyak orang. Cewek-cewek yang lo deketin dan pakai seenaknya tanpa mau tanggung jawab. Terutama sama anak-anak lo sendiri yang mungkin lahir karena perbuatan bejat lo itu. Apa lo itu gak pernah merasa bersalah sedikit pun, ah? Bahkan lo rela melakukan itu sama Santi, teman kita, teman kecil lo, Ben. Bro, gue itu nggak maksa mereka itu buat suka sama gue ya. Kalau mereka itu jatuh cinta itu salah siapa? Salah gue? Enggak dong, mereka aja tuh yang gampang baper. Lagian mereka mau-mau aja gue ajak tidur, gak ada satupun yang nolak ajakan gue. Jadi semua itu bukan sepenuhnya salah gue dong. Lo itu nggak ngerti ya, Ben. Ini bukan soal baper atau nggak baper. Ini soal tanggung jawab lo sebagai seorang laki-laki. Lo meninggalkan mereka begitu aja tanpa peduli bagaimana kehidupan mereka setelah lo pergi. Apalagi sama anak-anak lo yang lo telantarin gitu aja. Bahkan mungkin cewek-cewek yang suka sama lo rela ngubur semua mimpi dan juga cita-citanya. Tapi lo itu nggak pernah menghargai itu, Ben. Coba pikir deh, masih punya otak kan lo, bro? Lo itu selalu serius deh. Hidup ini pendek, bro. Gue itu cuma menikmati apa yang gue punya. Lagian mereka itu cuma bagian dari perjalanan gue aja. Ya kalau mereka itu rela melakukan demi gua, berarti mereka itu aja yang bodoh, bukan salah gua dong. Ayolah jangan kejauhan deh mikirnya. Jangan sekarang itu udah normal hal-hal kayak gitu. Lo gak usah ambil pusing, intinya nikmatin aja. Karena hidup itu cuma sekali. Ben, gue itu gak tahu ya gimana lo itu bisa tidur nyenyak dengan semua yang lo lakuin. Cewek-cewek itu manusia, bukan mainan. Anak-anak itu kan darah daging lo, bukan sampah yang bisa lo buang begitu aja. Mikir dong, minimal otak lo itu lo pakai. Jangan mau seenaknya aja. Hukum karma itu ada, Ben. Aduh, oke, gue jelasin ya sama lo. Asal lo tahu alasan gue itu sesantai itu karena hidup gue ini spesial. Gue itu punya pesona yang gak semua orang itu punya. Makanya cewek-cewek itu pada datang sendiri nyamperin gue tanpa perlu gue goda atau rayu pakai janji-janji manis. Dan soal karma, gue juga gak percaya itu. Dia itu cuma mitos buat nakut-nakutin anak-anak. Udah gak zaman percaya hal-hal kayak gitu. Bener-bener ya lo, Ben. Gak tahu lagi gue itu harus pakai cara apa buat menyadarkan lo. Sekarang gue itu cuma bisa berdoa yang terbaik buat lo. Karena cepat atau lambat lo itu bakal merasakan akibatnya. Dan kalau waktu lo tiba, jangan bilang kalau gue itu nggak pernah ngingetin lo ya, Ben. Tenang aja, bro. Hidup gue itu aman. Karma nggak akan pernah menyentuh gue. Tanpa lo doain juga hidup gue itu bakalan terus-terusan baik-baik aja kok. Santuy. Benny, lo pikir lo bisa terus lari dari semua yang lo lakuin, ha? Lo tega ninggalin gue dalam keadaan hancur begini dengan anak lo yang harus gue besarin sendiri. Lo tuh gak pantas disebut laki-laki. Perbuatan lo itu lebih gila dari setan sekalipun. Pokoknya gue bakalan lakuin apa aja sampai dendam ini selesai. Dasar manusia brengsek. Yuk, masuk dulu, Di. Hai San, gue cuma mau mampir sekalian mau lihat kondisi lo sama anak lo. Lo baik-baik aja kan? Ada yang bisa gue bantu gak? Buat ngurang-ngurangin beban lo, San. Thanks ya, udah nyempetin datang ke sini buat jenguk gue sama anak gue. Maaf banget kalau belakangan ini gue kelihatan kayak ngejauh atau dingin ke lo. Tapi lo juga pasti ngerti kan, apa yang udah temen lo lakuin ke gue tuh gak gampang gue buat lupain. Iya San, gue itu tahu, ngerti lo itu pasti capek sama keadaan lo saat ini kan. Makanya gue datang ke sini buat menghibur lo. Karena gimana pun juga kita itu sahabat yang udah gue anggap keluarga sendiri.
Gue itu nggak bisa ngebayangin beratnya hidup lo sekarang, San. Tapi lo itu nggak perlu khawatir. Gue ada di sini. Gue mau bantu lo kok. Jangan ngerasa sendiri lagi ya, San. Gue tahu kok niat lo pasti baik, Di. Tapi semua itu nggak akan bisa nyembuhin luka gue. Ya, asal lo tahu aja, Di. Bahkan sampai sekarang Benny tuh nggak pernah datang sekalipun buat lihat gue ataupun anak dia. Sekalipun nggak ada kabar dan nggak ada rasa tanggung jawab. Dan soal keadaan gue sekarang, ya jelas sih gak baik-baik aja, Di. Gue harus kerja siang malam demi anak gue. Gue bener-bener sendiri sekarang. Semenjak mama papa meninggal, gue gak punya siapa-siapa lagi, Di, selain diri gue sendiri. Iya, gue tahu. Buat nyembuhin luka itu lo gak gampang. Bantuan gue itu demi anak lo, San. Kasian, dia itu masih kecil, gak tahu apa-apa. Lagian juga ini kan sudah terjadi. Lo itu gak akan bisa mengulang waktu. Jalan satu-satunya ya nerima semuanya dengan lapang dada. Itu yang terbaik. Gue nyesel, Di. Gue bener-bener nyesel. Pokoknya gue mau balas dendam sama si Benny. Gue bener-bener benci dan gak terima atas perbuatannya itu. Lo jangan ngomong gitu dong. Balas dendam tuh bukan pilihan yang terbaik. Mending lo itu tenangin diri dulu. Jangan sampai setan ambil alih pikiran lo itu, San. Ingat, anak lo itu masih kecil. Lagian ini kemauan lo juga kan, San, buat tidur dan merelakan diri lo itu dengan Benny. Padahal lo itu juga tahu sendiri karakter si Benny dari dulu kan kayak gitu, suka mainin perempuan. Tapi ternyata lo sendiri yang jadi korbannya. Udah terima aja. Mungkin ini hukuman juga buat lo karena melakukan hal yang diambang batas wajar. Apa? Lo bilang ini hukuman buat gue? Terus hukuman buat si Benny apa, Di? Gue di sini nahan sakit, ngurus anak sendirian, ngejalanin hidup yang bahkan gue sendiri nggak tahu ujungnya di mana. Gue kubur semua mimpi gue, cita-cita gue, hidup gue demi anak ini, Di. Tapi dia, si bajingan itu malah enak-enakan keluyuran, godain cewek sana sini, hidup seenaknya kayak nggak punya dosa sama sekali. Lagi pula, gue nggak minta banyak, Di. Gue cuma pengen dia ngerasain apa yang gue rasain. Bahkan mati pun kayaknya masih terlalu ringan buat orang kayak dia. San, balas dendam itu gak akan bikin lo itu bahagia. Jangan menuruti kemauan ego deh. Dan lo itu gak perlu capek-capek balas dendam karena semuanya pasti ada balasannya. Mungkin saat ini belum waktunya aja. Cukup doain yang terbaik buat Benny ya. Lo gak bakalan ngerti, Di, apa yang gue alamin dan apa yang gue rasain selama ini. Lo gak akan pernah ngerti. Dunia ini tuh jahat, Di. Apalagi buat orang kayak gue. Gue cuma pengen hidup tenang dan cuma pengen dihargain. Dan lo itu terlalu baik buat ngerti rasanya dihancurin hidup-hidup sama orang yang lo percaya. Jadi kalau lo ngerasa gak sanggup bantu gue buat balas dendam semuanya, gak apa-apa. Gue gak akan maksa. Biar gue yang akan selesai. Balas dendam gimana, San? Mau lo apain hidup si Benny itu, ha? Ingat, dia itu teman kecil kita juga, San. Dan dia juga ayah dari anak lo. Gak seharusnya lo itu seperti ini. Udah, sekarang tenangin diri lo ya. Jangan ngambil keputusan di waktu yang sekarang. Iya, gue tahu, Di. Tapi si Benny berperan sebagai teman gak? Atau paling enggak dia berperan sebagai ayah buat anak gue? Enggak kan? Ada atau enggak adanya dia sama aja nggak penting karena nggak punya peran apa-apa di hidup ini. Kecuali sebagai seorang bajingan. Kasih dulu Benny waktu, San. Siapa tahu dia itu berubah. Bicarain baik-baik. Kalian pastikan belum ngomong semua ini kan? Jangan biarkan amarah itu cuma menghancurkan semuanya. Halah, udahlah, Di. Lo gak bakalan ngerti. Percuma juga gue ceritain semuanya karena pastinya lo bakal ngebela si Benny. Mas Benny, aku masih gak nyangka tahu bisa kenal sama cowok kayak kamu. Kamu itu beda banget sama cowok-cowok yang aku kenal di luaran sana. Kamu itu ganteng, baik, perhatian, benar-benar sempurna deh. Aku sayang banget sama kamu, Mas. Mana ada, di sini tuh yang beruntung itu aku. Bisa kenal cewek cantik, manis dan juga sebaik kamu, sayang. Kadang aku tuh suka heran tahu sama kamu. Oh, heran kenapa, Mas? Emangnya ada yang aneh ya sama aku? Ya ada yang aneh. Aneh apanya, Mas? Aku jelek ya? Atau make up aku luntur? Atau
listrik aku belepotan. Apa Mas Benny bikin penasaran aja deh. Maksud aku itu kalau lihat kamu itu kadang suka aneh. Kok bisa ya ada manusia secantik kamu? Mas Benny ada-ada aja. Aku kirain apa. Bisa aja deh kamu ya gombalnya. Kata siapa Mas Gombal? Mas tuh serius tahu nggak? Kamu itu emang secantik itu. Mas itu mau serius sama kamu. Pokoknya Mas itu gak mau kehilangan kamu sayang. Mas itu gak akan bisa hidup tanpa kamu. Aku juga maunya gitu Mas. Karena aku juga sayang banget tahu sama kamu. Tapi ini serius kan? Kamu gak jadiin aku mainan kamu kan? Rina sayang, Mas itu gak akan pernah main-main tentang perasaan orang. Ucapan Mas itu keluar dari lubuk hati Mas yang paling dalam. Semua perasaan Mas itu benar-benar tulus buat kamu. Gak ada kata main-main dalam hubungan ini. Kamu itu percaya kan sama Mas? Iya Mas, aku percaya kok sama Mas. Ya walaupun ada sedikit rasa takut di hati aku, tapi aku bakalan coba percaya sepenuhnya deh sama kamu Mas. Asal kamu bisa buktiin semua keseriusan kamu itu. Oh, kamu itu mau bukti. Kalau gitu, nanti malam kamu tidur di apartemen Mas aja ya sayang. Biar mudah buat Mas buktikan semuanya itu ke kamu. Loh, kok harus nginep di apartemen kamu sih Mas? Enggak aku takut nanti kamu malah ngapa-ngapain aku. Aku nggak mau Mas. Jangan percaya Mbak. Dia itu pria hidung belang. Jangan kemakan rayuan manis itu. Dasar laki-laki brengsek. Lo pikir lo bisa terus-terusan mainin cewek, ha? Lihat aja ya, gue nggak bakalan biarin semua ini terjadi. Maksudnya apa ya? Kakak siapa? Tiba-tiba marah. Emangnya kakak kenal sama Mas Benny? Lo nggak perlu tahu gue siapa. Yang perlu lo tahu sekarang cuma satu hal. Benny itu bukan cowok baik-baik. Dia itu brengsek, manusia paling manipulatif yang ada di dunia ini. Dia deketin lo itu bukan karena sayang, Rin, tapi karena lo polos. Sama kayak gue dulu. Gue juga pernah dibuatin rasa percaya dan ujung-ujungnya gue cuma dimanfaatin. Terus dibuang kayak sampah. Enggak sayang, Mas itu gak bakalan kayak gitu. Masa iya sih Mas ngerusak orang yang Mas sayang? Kamu itu tenang aja. Mas tuh bukan tipe orang yang kayak gitu kok. Kamu itu gak perlu takut. Mas bakal jagain kamu. Dia itu ngomong gitu karena masih mau sama aku. Lagian lo kenapa sih San tiba-tiba datang sambil marah-marah gak jelas? Mau lo apa? Masih kangen sama gua? Apa mau balikan ha? Aduh, nggak deh, gak mau gua. Lo itu bukan selera gue lagi. Gak usah cengengesan. Emangnya lo pikir gue main-main, Bena? Gue udah tahu semua kebusukan lo satu per satu. Dan sekarang gue gak akan diem aja. Gue gak bakalan ngebiarin lo ngulangin semua kebusukan lo ke cewek-cewek lain. Kayak lo dulu ngehancurin hidup gue tanpa rasa bersalah. Ngancurin hidup cewek? Maksudnya apa ya? Ngancurin gimana? Setahu aku, Mas Benny itu cowok baik-baik kok. Nggak mungkin dia kayak gitu. Ya, lo nggak akan pernah tahu sih siapa Benny sebenarnya sampai lo sendiri yang ngalamin semuanya. Lo itu terlalu buta sama yang lo sebut cinta. Sampai akal sehat lo dicuci bersih sama semua rayuan mautnya kan? Tapi tenang aja sih. Dulu gue juga kayak lo kok, gampang percaya sama semua janji-janji manisnya dari mulut laki-laki bajingan itu. Ya dulunya gue pikir dia beneran serius, gue pikir dia tulus. Tapi ternyata gue ditinggalin gitu aja tanpa kabar, tanpa penjelasan. Kayaknya gue gak pernah ada di hidupnya. Udah dipakai terus ditinggalin, seolah gue ini cuma pelengkap buat ego bejatnya. Aku benar-benar gak ngerti. Mas Benny, coba jelasin ke aku apa maksudnya semua ini. Mas, yang dia bilang itu gak benar kan? Kamu gak mungkin kayak gitu, Mas. Jawab, Mas. Sayang, jangan dengerin dia ya. Dia tuh cuma cewek yang gak bisa move on dari aku. Makanya dia itu nyebarin fitnah kayak gitu, biar hubungan kita itu hancur. Ya, jangan percaya. Semua yang dia bilang itu bohong. Apa? Lo bilang gue bohong? Bisa-bisanya lo jawab setenang itu? Oke, kalau emang lo cowok bener, coba jawab jujur di depan cewek ini. Lo pernah gak jengukin gue selama gue hamil anak lo? Hah? Kenapa, Ben? Kok lo kelihatan panik gitu? Bingung ya nyari alasan lain lagi? Ayo jawab. Asal lo tahu ya,
Sekarang anak lo udah lahir, tapi lo sebagai ayahnya nggak pernah nengokin dia sama sekali. San, apa-apaan sih? Itu udah masa lalu, nggak usah dramatis ya. Dengar ya sayang, dia itu cuma cari perhatian. Jangan biarkan dia itu merusak hubungan kita. Kami itu harus percaya sama Mas. Lagian itu udah masa lalu kok. Apa kamu bilang, Mas? Udah masa lalu. Berarti dulu kamu pernah tidur sama cewek ini kan? Bahkan kamu udah punya anak dari dia. Jujur aja, Mas. Iya sayang, Mas itu mengaku itu, tapi sekarang Mas itu udah berubah kok. Mas itu nggak kayak dulu lagi. Mas bener-bener tulus dan serius sama kamu. Percaya sama Mas deh. Mas itu mohon ya sayang. Halah, jangan percaya, Mbak. Jangan mau masuk ke lubang yang sama. Asal kamu tahu aja ya, Mbak, anak si Benny itu bukan cuma satu, tapi ada banyak dari cewek yang berbeda. Sayangnya, si manusia brengsek ini nggak mau ngakuin itu. Dan dia malah nyuruh kita buat aborsi. Terus kabur gitu aja tanpa mau tanggung jawab. Astaga, Mas, kamu bener-bener ya, bisa-bisanya kamu bohongin aku. Bohong sayang, bohong. Jangan percaya sama dia. Dia itu juga nggak punya bukti apa-apa. Kamu tenang ya. Oh, lo mau bukti ya? Nih, lo lihat aja sendiri, Mbak. Ini foto-foto gue sama Benny waktu kita masih bareng. Dan kalau emang lo masih nggak percaya, gue nggak peduli sih. Yang penting gue udah ngingetin lo. Gimana, Ben? Masih mau bilang kalau gue bohong? Sok-sokan mau laporin gue pakai alasan pencemaran nama baik. Kayak nama lo baik aja. Mungkin pihak berwajib pun ketawa dengar laporan lo itu karena hidup lo nggak ada baik-baiknya. Tahu diri lah minimal. Mas, jadi semua ini benar. Kamu pernah sama dia, terus ninggalin dia pas lagi hamil. Sayang, kan Mas udah bilang kalau semua itu tuh udah masa lalu. Mas janji bakal berubah dan sekarang kita itu buka lembaran yang baru ya. Lagian semua itu nggak akan ada hubungannya sama kita sekarang. Iya, itu cuma masa lalu. Tapi aku nggak mau nerima semua itu, Mas. Aku bener-bener gak nyangka kamu bisa sejahat itu. Hubungan kita cukup sampai sini aja, Mas. Aku nggak mau punya hubungan sama orang kayak kamu. Rina sayang, jangan pergi, jangan tinggalin Mas dong. Mas itu beneran sayang sama kamu. Ingat ya, Ben. Sakit hati lo karena ditinggal cewek itu nggak sebanding sama sakit hatinya gue dan cewek-cewek lain yang udah jadi korban lo. Maksud lo itu apa San ngomong-ngomong kayak gitu, ha? Jangan coba macem-macem ya lo sama gua, awas aja. Dasar cewek gila, bisa-bisanya dia tuh ngomong gitu ke gua. Kayak gak tahu siapa gua aja. Ah, dasar anjir. Jadi gagal semua rencana gua. Padahal enak si Rina. Ya udahlah, mending gue itu pulang aja deh. Besok kan bisa nyari mangsa baru. Apalagi gue itu ganteng, gampang. Anjir, siapa nih yang nelpon gua malam-malam gini? Kayak gak ada waktu lain aja. Halo, ngapain lo telepon gua malam-malam begini? Lah pikir lo itu bisa lari. Semua yang lo lakukan selama ini gak akan gua biarkan itu terjadi. Siapa lo? Maksud lo apa? Apa yang lo mau dari gua, ha? Jangan coba macem-macem deh ya lo. Oh, kampret. Siapa sih ini? Gak jelas banget. Mana nomornya langsung gak aktif lagi. Beberapa minggu kemudian Benny ditemukan tak bernyawa di kamar apartemennya. Wajahnya pucat dengan tanda-tanda bahwa ia telah mengalami tekanan mental yang berat. Polisi menyimpulkan bahwa ia meninggal karena serangan jantung akibat stres. Namun bagi Santi dan korban-korban yang lain, ini adalah bukti nyata dari sebuah karma. Andi berdiri di pemakaman menatap nisan Benny dengan perasaan campur aduk. Santi berada di kejauhan menggendong anaknya, kemudian berbalik pergi tanpa berkata apa-apa. Gue udah bilang Ben, cepat atau lambat karma itu akan datang. Tapi gue itu gak akan pernah berharap lo pergi secepat ini.